Amanda Falani menemui para pemilik golongan darah langka. Di dalam tubuh mereka mengalir darah kategori resus negatif yang kebanyakan dimiliki penduduk Eropa. Di Indonesia jumlah para pemilik darah langka ini kurang dari 1% dari total penduduk. Kepada Amanda, salah satu di antaranya bercerita bagaimana ia berpacu dengan waktu saat kondisinya kritis untuk mencari donor. Ketergantungan akan satu sama lain pun membuat komunitas resus negatif terbentuk. Inilah kisah suka duka para pemilik darah langka yang berjuang untuk bertahan hidup dan upaya mereka menyediakan darah bagi sesama. Sekilas perempuan ini tampak seperti ibu rumah tangga biasa yang mencurahkan seluruh waktunya untuk keluarga. Yeni Fadilah baru saja dikaruniai bayi laki-laki bernama Muhammad Hanif Lahbrain Pontoh yang lahir pada 11 Agustus 2016 lalu. Dari proses persalinan sesar, Hanif harus lahir prematur dengan berat badan 1,7 kg. Pasca melahirkan anak keduanya, Yeni mendapati sebuah fakta yang selama ini tak ia ketahui. Pasca melahirkan, kebetulan saya kan HB-nya rendah. Waktu hamil juga di dokter dideteksi HB-nya rendah juga. Tapi saya kira darah saya kan gampang gitu, darah O. Semua orang ada gitu ya. Nah ternyata pasca melahirkan HB rendah dengan cek darah, O-nya resus negatif. Kaget sekali saya dengarnya kan. Resus adalah suatu sistem penggolongan darah berupa positif atau negatif. Resus positif karena memiliki antigen D di dalam darah. Sementara negatif karena tidak adanya antigen D. Sama seperti penggolongan darah ABO yang kita ketahui, resus negatif bersifat genetik, dibawa oleh gen ibu dan ayah. Sayangnya, resus tak menjadi hal penting untuk dikenal sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat umum masih menduga resus negatif sebagai kelainan darah atau sering mengasumsikan sebagai golongan darah kebanyakan ras Kaukasian. Termasuk Yeni yang mengaku tidak mengetahui golongan darahnya sampai akhirnya pihak rumah sakit memberitahu untuk segera mencari donor dengan jenis yang sama. Ia bahkan merasa tak memiliki garis keturunan resus negatif dari keluarga. Waduh, saya bingung, keluarga bingung. Siapa ya? Bisa dicari nggak ibu darahnya, keturunannya? Nanti dicari dulu deh. Sekali aja ada, soalnya ini harus ditransfusiin. Waktu periksa di bidan aja, golongan darah ditanyain apaan golongan darahnya. Oh, pasti oh ya Bu, iya. Dia tulis juga oh positif. Saya cek baru kemarin di buku kehamilan. Bidan aja nulisnya langsung begitu. Berarti kan cenderung orang Indonesia darahnya resus positif. Setelah tahu begitu, ya Allah berarti begitu susahnya darah negatif saya ya gitu. Di kota Tegal, Jawa Tengah, Yeni sedang menjalani masa pemulihan bersama keluarganya. Sang suami, Hairul Pontoh, adalah sosok yang berjuang untuk mendapatkan donor resus negatif. Meski pada awalnya ia juga buta akan golongan darah langka ini. Nah saya masih orang awam ya, melihat langkanya apa? Kan ada saya nggak tahu ada resus negatif yang ada di Indonesia itu. Nah dari situlah saya langsung nyari googling nomor kontak telepon PMI Pusat. Nah saya via telepon langsung saya telepon untuk kebutuhan darah O negatif apakah ada atau tidak. Nah di via telepon itu memang awalnya pas lagi saya telepon mengatakan tidak ada. Nah dari situlah saya langsung mulai panik. Saya lihat kondisi istri saya sedang lemas dan pucat semuanya, pucat. Gejolak melihat istri sakit, informasi darah resus negatif tidak ada di bank darah Karawang dan Cibitung dan sekitarnya. Ketiadaan stok darah resus O negatif sempat membuat Hairul hampir putus asa. Sosial media pun menjadi pintu harapan terakhir. Dari situlah saya mulai memanfaatkan media sosial. Saya di Facebook, di WhatsApp, di grup-grup sosial media yang lain, saya langsung status saya berikan status broadcast mengenai tolong urgent di istri saya pendarahan, butuh resus negatif, kondisinya langka, tidak ada di bank darah Karawang, Bekasi dan sekitarnya, mohon bantuan. Informasi permintaan bantuan menjadi viral dalam 24 jam di dunia maya.
Hingga akhirnya, Hairul berhasil menemukan sebuah komunitas resus negatif yang menolong nyawa Yeni, istri tercintanya. Nah dari situlah ada kontak telepon, saya teleponlah Ibu Lisi. Nah Bu Lisi itu, saya belum tahu kalau beliau itu memang, saya telat ya Ketua Resus Negatif Indonesia itu baru tahu saya setelah terakhir saya dapat, baru tahu saya itu resus negatif. Sosialisasi investasi reksadana kepada masyarakat luas. Resus Negatif Indonesia adalah komunitas yang dibentuk atas kesamaan resus darah. Sehingga jika suatu saat ada yang membutuhkan transfusi, dapat teratasi dengan cepat. Lici Murniati, Ketua Umum komunitas ini menjelaskan kepada saya banyaknya permintaan stok darah resus negatif yang datang setiap hari. Mbak Lici berarti kalau misalnya tiap hari tuh selalu ada permintaan hampir tiap hari kayak tadi kita dapat ada dari Bandung. Ha-ha. Biasa sih kita langsung refer ke Korwil. Anggota Resus Negatif Indonesia berjumlah sekitar 2.000 orang yang berkomitmen menjadi pendonor sukarela. Padahal di Indonesia, proporsi penduduk dengan tipe darah resus negatif sekitar 2 juta jiwa. Meskipun pemiliknya kurang dari 1% dari total populasi, Lici merasa kesadaran masyarakat untuk mengenal resus darah mereka harus ditingkatkan. Resus negatif lagi, karena selama ini orang taunya ABO, itu yang tidak tersosialisasikan. Bahwa setiap permintaan, setiap individu itu perlu mengetahui golongan darah ABO dengan resusnya. Nah ini akan terjadi begitu mereka butuh darah. Sekarang lagi nggak butuh darah mungkin nggak peduli ya. Tapi begitu butuh darah, transfusi, itu harus sesuai. Baik ABO-nya maupun resusnya. Tuh, jadi kepanikan itu muncul. Saya pun ingin membuktikan kepedulian warga Jakarta akan golongan resus mereka. Nyatanya, mayoritas pendonor hanya mengetahui golongan darah tipe A, B, dan O, namun bukan resusnya. Berapa rutin sih donor darah? 3 bulan sekali biasanya. Baru 2 kali. Terakhir donor darah sekitar 6 bulan lalu lah kurang lebih. Belum pernah. Jika misalnya sudah rutin donor darah, tahu nggak resusnya Mas Franky ini apa? Positif atau negatif? Saya positif kalau nggak salah. Kurang tahu ya, tapi setahu ada positif ada negatif dan itu nggak tahu banyak secara detail soal resus itu seperti apa. Nah itu belum sempat ngecek kalau itu. Nggak tahu karena belum pernah cek juga sih. Meski hampir 99% penduduk di Indonesia memiliki resus positif, bukan berarti absennya pengetahuan tentang golongan darah ini dibiarkan. Faktanya, tak semua keterangan golongan darah pada kartu tanda penduduk terisi. Dr. Ria Safitri, Kepala Unit Transfusi Darah Pusat dari PMI mengutarakan pentingnya pencantuman keterangan golongan darah pada kartu identitas. Karena hal ini akan sangat membantu Palang Merah Indonesia dalam mencari pendonor khususnya yang memiliki golongan darah langka saat diperlukan. Disepelekan dong oleh sebagian besar masyarakat Indonesia juga untuk mengetahui bahwa golongan darahnya itu resus negatif atau positif. Nah mungkin belum umum kali ya, tapi seharusnya kalau di dalam KTP, kartu tanda penduduk kan ada golongan darah. Nah seharusnya dicantumkan tidak hanya golongan darah ABO saja, tetapi juga resus. Kenapa? Karena memang resus negatif itu ada kepentingannya, terutama pada ibu atau wanita usia produktif. Kalau memang dia resus negatif, kemudian mengandung bayi yang resus positif, dikhawatirkan ada reaksi hemolitik pada bayi yang dikandung. Di laboratorium unit transfusi darah pusat ini, darah hasil donasi disimpan sebelum didistribusikan ke unit transfusi darah daerah dan rumah sakit yang memiliki bank darah. Saat ini, PMI memiliki sekitar 3 juta kantong darah yang terdiri dari beragam golongan. Karantina itu artinya darah yang masih harus. Kepada saya, Dr. Ria memaparkan total kantong darah resus negatif yang dimiliki PMI saat ini. Dari 3 juta stok darah yang dimiliki PMI, untuk resus negatif ada berapa tadi Ibu?
dari 3 juta yang dikumpulkan di tahun 2015 sekitar 0,06% itu resus negatif. Berarti 99 lebih persen resus positif. Dalam angka berapa 0,6% itu ya? Sekitar 1.800-an lah. Minimnya persediaan darah yang dimiliki PMI ternyata berkaitan dengan mekanisme donor khusus bagi pemilik resus negatif yang berbeda dengan pemilik resus positif. Karena darah memiliki masa kadaluarsa selama 30 hari. Oke, sekarang kemana masyarakat pasien yang membutuhkan darah jenis tertentu, khususnya resus negatif? Kemana mereka pertama kali harus mencari? Yang pasti kalau pasien butuh darah, kan pasti ada surat permintaan darah dari dokternya. Surat itu harus ditujukan ke bank darah rumah sakit setempat. Dari bank darah rumah sakit setempat, nanti dia cek dia punya stok darah apa. Kalau dia nggak ada stok darahnya, baru dia minta ke unit transfusi darah PMI setempat. Hairul dan Yeni termasuk salah satu yang beruntung. Mereka mendapatkan donasi dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Meski proses yang Hairul tempuh demi memperoleh bantuan tersebut tidaklah mudah. Dari Jakarta saya dapat 2 kantong. Saya menuju Karawang langsung ke bank darah. Nah, di bank darah semuanya di rumah sakit tersebut langsung siap-siap buat cepat-cepat transfusi. Nah, ketika masuk ke ruangan itu saya ngeliat istri saya emang keadaannya mengelemes. Dan yang paling saya semangat buat nyari darah adalah polisi ketika suster menyampaikan bahwa ini darurat dan butuh segera. Nggak ada obatnya, cuma 1 transfusi darah. Gitu doang. Nah, ketika suster pada masuk, yang bikin menarik itu suster ngeliat, kok dapat ya? Kok dapat ya secepat ini? Dan segera dokter juga malah menyampaikan, jangan-jangan ini darah ayam kali, bukan darah manusia. Saking benar-benar ngelihat shock gitu, kok bisa dapat juga. Sampai suster-suster ngerubungin, ya ini kamar pejuang lah. Semuanya saking buat bagaimana ngedapetin darah itu. Kalau saya tuh kayak gini. Dari pengalaman Yeni, sebuah pelajaran terpetik. Pemilik darah resus negatif memiliki ketergantungan yang tinggi antar sesama pemiliknya. Nggak ada embel-embel. Di luar anggota komunitas resus negatif Indonesia, masih ada 2 juta lainnya yang seharusnya bisa menjadi pendonor penyelamat nyawa. Beberapa persepsi dianggapnya penyakit kelainan darah, padahal bukan. Resus negatif hanya merupakan salah satu jenis golongan darah, varian golongan darah yang kebetulan aja langka, pemiliknya sedikit. Itu yang paling penting. Satu sisi kita terbentuk jadinya persamaan darah, jadi kita udah nggak pikir lagi kita tuh siapa, gak lihat lagi background agama, ras, segala macam. Tapi kita bersatu karena memang kita mempunyai darah yang sama. Aduh, pengen nangis. Pastinya terima kasih ya kepada polisi yang udah membantu suami saya lewat ibu bisa dapat kita jalan darah gitu. Kalau tidak ada polisi dan teman-teman komunitas lainnya, nggak tahu saya masih ada apa enggak. Terima kasih banyak polisi dan teman-temannya. Mengikis paham radikal di kehidupan para TKI. Selanjutnya di 360. Didukung oleh lezatnya mie sedap white curry dari Wings Food. teh manis. No, diabetes kok pesan yang manis, tawar. Diabetes masih boleh minum yang manis, nggak perlu dilarang-larang kayak anak kecil. Share Tropicana Slim, share the sweetness of life. At the heart of our world is you. It's why our commitment to be the best will always be all about you. Excellence in flight. Korean Air. Mau? Wah. Wah. Rasakan enaknya
susu dan mutiara. Cleansen dengan aroma susu. Cleansen membersihkan dan menghilangkan noda hitam. Cleansen cocok untuk gigi sensitif. Honey, Papa minta cleansen. Quality of confidence. Dayman Razor mencukur lebih bersih. Dayman Wax mudah membentuk gaya rambut dan mudah dibersihkan. Dayman Gel mudah dibentuk dan dibersihkan. Dayman Facial bersihkan wajah lebih bersih, fresh dan menghilangkan noda hitam. Dayman tampil bersih dan percaya diri sepanjang hari. Saat terik matahari menyengat, turunkan panas dengan